bahwa kami melangkah di dalam kepastian bersama Tuhan. Dan segalanya tertulis di firman Tuhan, itulah kepastian kami. Sebab itu kami melandaskan perjalanan hidup kami bukan pada apa yang manusia katakan, dunia beritakan, tapi apa yang firman Tuhan katakan buat kami. Termasuk yang hari ini Tuhan. Sebab itu, berbicaralah kepada setiap kami dengan cara yang personal. Sehingga kami bisa memahami, kami dapat petunjuk, kami dapat dituntun. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Dan firman-Mu sungguh nyata, kemuliaan Tuhan telah menjadi nyata atas kami. Kami membawa kemuliaan Tuhan. Sebab itu dimanapun kami ada, perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar pun dinyatakan. Kami nggak perlu takut atas awan kelabu, kegelapan, kekurangan, kelemahan kami, karena kemuliaan Tuhan menutupi segalanya. Sebab itu Tuhan, berbicaralah agar firman-Mu menjadi nyata dan hidup di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap katakan, amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Saudari semua, terima kasih Terry dan WL semua. Pemusik juga. Terima kasih saudara-saudari juga untuk perayaan Natal yang minggu lalu kita sudah rayakan. Kita luar biasa Tuhan kita ya. Dan saya mau kasih ucapan syukur lagi, terima kasih lagi semua yang terlibat ya, bahwa di pesan Natal itu adalah pesan kita buat tahun depan. Jadi itu sudah mempersiapkan kita memasuki tahun depan. Karena Anda ini semua nih kayaknya udah masuk masa suasana liburan, ya model liburan semua ya. Datangnya mungkin karena bukan hujan ya, karena hujan kali ya jadi ya. Terus juga ya kita juga suasananya saudari ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang kita ini harus mempersiapkan selalu, Tuhan selalu siapkan sesuatu ke depan kita ya. Oleh sebab itulah juga ini adalah suatu juga message pesan saya, bukan pesan saya, pesan Tuhan saudara, buat langkah kita ke depan. Tapi mulai dari sekarang. Dan saya berharap Anda nggak bosan sama saya ya. Minggu lalu saya lagi saudara. Ya, nanti 2 minggu ini saya akan minta cuti. Jadi nanti 2 minggu ke depan saya cuti, saudara. Ya, jadi kesempatan akhir tahun ini jadi mengucapkan juga selamat Natal dan juga tahun baru buat Anda semua. Tapi kita sekarang ke firman Tuhan, saudara. Ya, firmannya adalah bicara tentang one thing. Katakan satu hal. Satu hal, saudara. Apa itu satu hal? Saudara-saudari, banyak sekali kalau kita nggak sadar bahwa perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting. Ya, banyak hal yang, dan firman Tuhan tahu, Yesus tahu, firman Tuhan tahu hal-hal ini, saudara. Justru banyak hal yang kita pikirkan bukan sesuatu yang penting, dan sehingga kita melewatkan, nggak fokus pada sesuatu yang penting. Nah, di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan, itu paling enggak ada 5 hal yang Tuhan kasih tahu tentang one thing, satu hal, ya. Nah, mungkin Anda bilang, Pak, tadi Bapak bilang 1, kok sekarang ada 5? Saudara, ada hal-hal yang 5 poin yang kita penting. Tetapi saya nggak akan bahas semua 5 hari ini, saudari, ya. Kita akan simpan buat next year, tahun depan, ya. Tetapi yang penting adalah Anda tanam dulu nih, 3 hal ini Anda tanam dulu di hati, Anda mulai lakukan dengan pola pikir. Saya katakan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini sekarang ini adalah kita mengubah pola pikir. Karena pola pikirlah yang akhirnya membuat kita bisa menikmati hidup, saudara-saudari. Bukan keadaan. Dunia bilang, oh kalau keadaan berubah, kalau kita punya tambah harta lagi, punya kalau pasangan hidup saya berubah, kalau keadaan saya berubah. Enggak, saudara. Ketika pola pikir kita berubah, kita bisa menikmati kehidupan. Ya, nah itulah cara Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan satu hal, dan satu hal yang pertama adalah ini, saudara. Dari kejadian tentang Maria dan Marta. Ya, Anda tahu Maria dan Marta adalah 2 pribadi yang bersahabat dan sangat dikasihi Tuhan. Suatu ketika Tuhan datang ke rumah mereka, Anda tahu, ini kasih latar belakang aja ya. Lalu latar belakang mereka, Anda tahu sendiri kan ceritanya ini terkenal. Marta, saudara, sibuk melayani, siapin sana sini. Butuh nggak? Butuh lah ya. Masa enggak? Tetapi ada hal yang lebih penting. Di dalam Lukas, saya ambil Lukas 10, saudara. Anda bisa ngelihat di sini ayat 41-42. Kita baca sama-sama, saudara. 3, 2, 1. Tetapi Tuhan menjawabnya,
Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudari, inilah pertama satu hal ini. Ya, satu hal, one thing is necessary. Jadi, firman Tuhan katakan ada satu hal yang perlu. Yang dikatakan di sini, satu saja yang perlu, saudara. Nah, kita mungkin bertanya, apa yang dimaksudkan satu hal yang perlu? Banyak orang bilang, Pak, yaitu mendengarkan Tuhan duduk di kaki Allah. Loh, saudara, enggak begitu. Kehidupan kita bukan hanya duduk berdoa doang di hadapan kaki Allah. Tuhan mau kita menjadi terang, dan nggak mungkin kita hanya duduk diam aktivitas. Ini bukan tentang bicara aktivitasnya, saudara. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan taruh. Memang Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi yang ditekankan di sini bukan duduk di kakinya, tetapi perkataannya, saudara. Dia mendengarkan perkataan Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang, perkataan apa yang Yesus sampaikan kepada Maria? Kan kita nggak dengar, nggak ditulis di Alkitab. Siapa yang tahu Yesus ngomong apa sama Maria saat itu, sampai Maria duduk diam? Ada yang tahu? Alkitab nggak tulis. Tetapi Alkitab akan diberikan kepada orang yang mau tahu. Apa sih? Anda sering tanya nggak? Tuhan, engkau ngomong apa sih sama Maria? Sampai Maria bisa duduk diam gitu. Ya, kita malah lihat ikut-ikutin, oh saya harus duduk diam di kaki Yesus, jadi saya harus terus berdoa. Saudara, baik berdoa. Tetapi kita harus terus melihat apa sih yang mengubahkan Maria sampai kayak begitu, saudara. Nah, ketika kita gali dan saya menggali, saya mendapatkan perkataan itu, saudara. Anda mau tahu? Nah, kita ini kan terkenal, Maria dan Marta punya saudara namanya Lazarus. Ayo dong, saudara. Anda tahu, Lazarus, saudara. Lazarus itu kita tahu meninggal 4 hari, kemudian dibangkitkan. Nah, ketika Lazarus belum mati ini, ya, baru sakit parah. Yesus kan ada di jauh, bukannya di tempat mereka, di Betania jauh sono-sono, saudara ya. Kemudian siapa yang utus? Maria dan Marta utus orang. Beritanya apa? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Jadi saya percaya pembicaraannya adalah tentang kasih Allah. Yesus bicara kepada Maria, betapa Allah mengasihi kamu. Betapa Allah mengasihi kita. Betapa Allah telah berketetapan mengasihi kita. Yesus pasti menerangkan tentang kasih Allah ini, saudara. Oleh sebab itu, ketika dia sakit, Lazarus sakit, Maria dan Marta, ya khususnya Maria, dia bilang, dia yang engkau kasihi. Kan engkau ajarin kami betapa engkau mengasihi aku, mengasihi kita. Jadi beritanya adalah dia yang engkau kasihi sakit. Ini dia, saudara. Ya, ketika Lazarus sakit, saudara perempuannya mengirim kabar, Tuhan, dia yang engkau kasihi. Nggak sebut Lazarus. Karena Tuhan tahu, tetapi Tuhan tahu siapa kita, nama kita, keadaan kita, tetapi pertanyaannya, tahukah Anda dan saya bahwa Anda dan saya adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan? Kita kadang lebih sadar pada ketidaklayakan kita daripada kasih Tuhan. Dan inilah yang dilakukan oleh Marta. Dia lebih sadar kepada, ini si Maria kok nggak lakukan ini, kekurangan Marta. Sehingga akhirnya jadi khawatir dan menyusahkan diri. Saudara-saudari, kekhawatiran dihilangkan bukan dengan hilangin keadaan yang bikin kita khawatir. Kekhawatiran akan hilang ketika kita mulai menyadari kasih Tuhan kepada kita. Semakin kita nggak sadar, semakin kita khawatir. Ketika firman Tuhan katakan, kalau Allah begitu mengasihi kita, sehingga diberikan anak yang tunggal, apalagi yang dia akan berikan. Yesus itu udah paling tinggi, pemberian yang paling tinggi, yang nggak akan bisa diberikan oleh siapapun juga, udah paling luar biasa. Masa yang lain kita nggak diberikan? Yang lain kebutuhan Anda, kesehatan, kesembuhan, finansial, pemulihan, itu jauh lebih rendah nilainya daripada
Bukan artinya penting. Kalau dibandingkan nilainya, ultimate-nya gitu, saudara. Pemberian Yesus itu jauh, nggak ada batasnya, saudara. Nggak sebanding. Kalau itu aja udah diberikan, masa yang lain nggak sih? Kalau Tuhan di pihak kita, kepada siapa kita harus takut? Yang membuat kita khawatir adalah kita lupa merenungkan terus tentang kasih Tuhan, saudara. Amin. Nah, untuk membangun kehidupan kita ke depan, karena tema kita adalah yang ke depan ini adalah membangun, saudara, ya. Rise and build, bangkit dan bangun. Kita nggak mungkin bangkit dan bangun. Firman Tuhan dalam Mazmur 127 yang kita sudah belajar sebutnya, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah. Tetapi yang pertama kita harus tahu adalah tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan, saudara. Ya, Anda bisa melihat betapa dahsyatnya kasih Tuhan itu, sehingga Alkitab bilang, aku berdoa supaya kamu dapat memahami kasih itu, walaupun itu nggak terpahami sama kita, saudara. Otak kita nggak bisa memahami, karena belum pernah ada jenis kasih ini. Sebab itu kita harus mulai belajar, renungkan, saudari. Yang membuat kita khawatir adalah kita belum mengenal sepenuhnya tentang kasih Tuhan. Itu aja. Ketika kita merenungkan tentang kasih Tuhan, semakin banyak, semakin lama, semakin kita mengenal, semakin tertanam di hidup kita, kekhawatiran itu akan pergi dengan sendirinya, saudari. Ini yang harus kita mulai lakukan, pelajari, saudari. Ya, amin. Tapi yang kedua adalah suatu kejadian, adalah suatu ketika Yesus jalan, dalam Yohanes 9, dia ketemu orang yang buta sejak lahir. Jadi kalau buta sejak lahir, saya percaya dia tidak ada kornea matanya. Makanya Yesus ketika sembuhkan, dia pakai tanah. Dia bikin tuh, saudara, manusia dibuat dari debu dan tanah, dia bikin tuh kornea mata. Ya. Nah, dalam cerita itu, Anda jangan lihat atasnya, lihat bawahnya aja, saudara. Ya. Itu atasnya salah PowerPoint saya bikin. Yohanes 9:25, ada orang tanya, apakah orang itu, ya, orang tanya, ini dosa siapa anak ini lahir buta? Tapi Yesus bilang, ini bukan dosa siapa, tapi agar kemuliaan Allah, pekerjaan Allah dinyatakan. Kemudian orang itu sembuh ceritanya, ya. Dan ketika dia sembuh, saudara, itu hari Sabat. Dia bersuka cita, lalu orang-orang Farisi atau pemimpin agama mulai tanya, kok siapa yang nyembuhin kamu di hari Sabat lagi? Ya, saudara, Yesus ini selalu cari gara-gara kelihatannya. Dia kalau menyembuhkan bukan pilih hari lain, pilih hari Sabat. Tahu nggak kenapa? Hari Sabat itu diciptakan untuk menghormati Tuhan. Tetapi Tuhan lakukan di hari Sabat. Kenapa? Karena dia mau menunjukkan bagi dia mengasihi kita lebih penting daripada menerima penghormatan dari kita. Itulah besarnya kasih Tuhan buat kita, saudara. Itu Tuhan menunjukkan betapa besarnya penghormatan kita, hari penghormatan kita buat dia itu nggak penting, tetapi penting adalah diri kita. Itu kenapa dia lakukan hari Sabat terus, saudara. Nah, singkat cerita, lalu mereka marah. Dia tanya, siapa yang nyembuhin kamu di hari Sabat ini? Nggak menghormati Tuhan. Orang buta itu nggak kenal Yesus. Selama ini dia nggak pernah dengar, nggak pernah lihat, saudara. Kan dia buta, ya. Dia bilang, jawabnya, apakah orang itu berdosa atau tidak? Aku tidak tahu, tapi satu hal aku tahu. Ada satu hal lain lagi sekarang. Apalagi bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Saudara, ini tentang kita. Sadarkah Anda dan saya bahwa kita dulu buta, kita sekarang melihat. Kita dulu dosa, sekarang kita dibenarkan. Kita orang berdosa. Satu hal yang harus kita sadari bahwa Anda dan saya telah diselamatkan. Ini kadang-kadang yang sering kita nggak pernah pikirkan lagi, saudara. Dan menariknya begini, saudara, ya. Ketika latar belakang cerita ini, gitu ya, mereka kan bilang, wah kalau orang itu orang benar, pasti nggak nyembuhin hari Sabat. Nah orang buta itu bilang, yang tadinya buta, dia bilang, enggak. Kalau dia orang berdosa, masa sih dia bisa sembuhkan yang buta, gitu. Karena dia bilang begini, saudara, karena aku belum pernah lihat orang yang, kalau orang yang nggak benar bisa didengar Allah, bisa menyembuhkan, gitu, saudara. Tetapi sesungguhnya yang saya mau katakan adalah begini. Yesaya, di dalam Yesaya katakan bahwa tanda-tanda Mesias datang adalah dia akan mencelikkan mata yang buta. Jadi ketika orang ini ngomong, dulu aku buta, sekarang aku melihat, sesungguhnya dia sedang mengatakan itu Mesias. Itu juru selamat. Itu juru selamat dia. Tetapi dia nggak berani ngomong langsung, ya. Jadi dia nggak ngomong langsung, saudara.
Anda nggak mau langsung. Karena apa? Karena, sorry saudara, ya, ini dia. Orang tuanya berkata demikian, kalau waktu ditanya orang tuanya, siapa yang sembuhin? Orang tuanya bilang, dia takut. Ya, dia takut, maka dia bilang, anak itu sudah dewasa, tanya aja sendiri. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi, ya, telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia adalah Mesias akan dikucilkan. Saudara, ketika dikatakan bahwa aku tadinya buta, sekarang dapat melihat, itu sedang merujuk kepada Mesias, saudara. Merujuk pada Mesias, ya. Oleh sebab itulah, ini saudara, maaf ya, saya nanti akan gariskan. Nah, ini saudara, one thing I know, hal yang perlu aku tahu, saudara, adalah tentang anugerah Allah. Karena Efesus katakan, oleh sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Saudara, yang pertama tadi, bahwa yang perlu kita tahu, satu hal yang kita perlu tahu adalah kasih Allah. Kita harus ngerti tentang kasih Allah. Itu akan mengusir kekhawatiran kita. Yang kedua, saudara, ketika Anda membangun, Anda perlu tahu bahwa Anda dan saya telah diberikan anugerah Allah. Dulu kita buta, dulu kita lumpuh, dulu kita berdosa, sekarang kita jadi orang benar, telah dibenarkan. Saudara, ini penting sekali. Seberapa sering ketika Anda berdoa, Anda dituduh-tuduh. Berdoa, tapi kamu kelakuannya kayak begitu. Lalu Anda mulai ciut, aduh, Tuhan dengar nggak doa saya? Anda sering, ya, mungkin di sini enggak. Di tempat lain banyak, saudara-saudari. Tapi tahukah Anda, firman Tuhan kan bilang begini, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Sekarang Anda dituduh, Anda orang benar bukan? Kelakuan kamu kayak begitu. Nah, saya mau katakan kepada saudara-saudari kebenaran Allah. Kebenaran Anda adalah selalu Alkitab dikatakan, kebenaran itu ada seperti jubah. Bukan berasal dari kita. Anda dikenakan, dan jubah itu dicelak ke dalam darah anak domba Allah, jadi putih. Kebenaran Anda adalah kebenaran yang dikenakan, yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Anda dan saya adalah orang benar. Oleh karena Yesus darah anak domba, inilah anugerah Allah. Kebenaran yang diberikan oleh anugerah. Kalau Anda bilang kebenaran karena perbuatan, saya sudah ke gereja, sudah memberi, saya doa berapa kali, saya baca firman, saudara pasti ada celah. Pasti ada satu hal, ada hal lain lagi yang Anda punya kekurangan yang bisa dipakai untuk si iblis untuk memanah, menuduh-nuduh Anda. Anda bukan orang benar. Tetapi kalau Anda bilang kebenaran saya adalah anugerah Allah dan Tuhan telah seperti anak hilang dikenakan jubah, saudara, ketika dia balik, statusnya dipulihkan lagi. Wahyu katakan, ya sama, jubah itu telah dicelap ke dalam anak domba Allah. Itulah kebenaran Anda. Ketika Anda membangun kehidupan ini, saudara harus tahu bahwa saya orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Terus lagi orang benar akan, saudara? Nggak akan dipermalukan. Anda harus mulai yakin hal itu. Inilah tentang diri kita, saudara. Yesus lahir bukan hanya sekedar untuk kita bisa merayakan Natal. Yesus lahir supaya kita tahu bahwa kita telah dibenarkan di dalam kehidupan ini, barang siapa menerimanya, saudara. Ya, jadi yang kedua adalah one thing I know adalah tentang anugerah Allah. Yang perlu kita tahu bahwa oleh anugerah Allah kehidupan kita itu berubah. Anda jangan hanya sekedar melihat yang fisik, saudara. Yesus telah menyelamatkan kita secara roh sempurna. Janji-janji Tuhan itu sudah digenapi secara roh. Secara fisik belum, secara jiwa ini terus diubahkan pola pikir kita. Semakin kita selaras dengan apa yang dikatakan roh, maka yang fisik akan mengikuti. Karena yang fisik itu bukan yang leading, yang memimpin. Justru yang memimpin adalah roh, saudara-saudari. Ya, jadi kita harus ngerti bahwa selama ini kadang-kadang kita melihat bahwa kebenaran kita benar apa enggak berdasarkan perbuatan kita. Suatu ketika ada seorang pemuda datang kepada Yesus, Tuhan, apa yang harus aku lakukan supaya aku masuk dalam kerajaan Allah? Tuhan bilang, itu 10 perintah Allah. Cintai Tuhan Allahmu sesamamu. Oh, dia bangga, aku sudah lakukan semua. Lalu Tuhan bilang, apa? Satu hal. Dia bisa lakukan nggak? Nggak bisa.
Ketika kita merujuk pada apa yang mampu aku lakukan, apa yang kau lakukan, Anda akan terus tertuduh. Akan terus tertuduh. Tetapi ketika Anda melihat pada anugerah Allah, betapa besarnya anugerah ini. Dulu aku buta. Anda bayangkanlah ya. Kan tadi kita melihat bahwa diri kita itu seperti orang buta ini yang buta sejak lahir. Dia sekarang sudah dewasa. Puluhan tahun kehidupannya nggak berdaya. Puluhan tahun dia dengar kamu itu berdosa. Atau mungkin dia dengar orang tua kamu berdosa maka kamu buta. Dia dengar kamu nggak bakal bisa punya masa depan yang berhasil. Tetapi ketika dia dicelikan, saudari, semua tuduhan itu rontok. Ini bukan dosanya lagi, bukan dosa orang tuanya. Sekarang dia tahu masa depan dia terbuka luas. Inilah anugerah Allah. Apakah Anda tahu bahwa anugerah Allah bukan saja menyelamatkan Anda, tetapi anugerah Allah mengubah masa depan Anda dan mengangkat beban-beban kita. Kenapa selama ini kita masih kenakan beban-beban yang bukan dari Tuhan? Karena kita nggak ngerti anugerah Allah. Kita dengar dari orang. Saudara, kita bukan agama, tetapi kita ngikut Tuhan. Agama tentang aturan-aturan dan apa yang kita harus lakukan. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Yang terhilang, dia cari. Yang terluka, yang sakit, dia gendong. Semua kekuatan Tuhan. Kebenaran Anda adalah karya Yesus, bukannya karya manusia, saudari. Ya, saudari, kalau kita baca Rasul Paulus, Anda akan melihat cerita Rasul Paulus. Kenapa Rasul Paulus? Kenapa bukan aja Rasul Paulus adalah orang yang hidup setelah masa Yesus mati dan bangkit, mengalami anugerah yang penuh, saudari. Sehingga pengajarannya, kadang orang bilang, kok pengajaran Paulus kok beda sama Yesus ajarkan? Yesus ngajarkan doa Bapa kami. Ya, ampunilah mereka sebagaimana kami mengampuni. Sebab kalau kamu tidak mengampuni dosa mereka, maka Bapamu juga tidak akan mengampuni. Tapi Paulus ngajarin beda, saudara-saudari. Ampuni karena kamu sudah sebelumnya doa Bapa kami, Anda diajarin syarat. Kalau kamu nggak ngampunin, kamu juga nggak diampunin. Jadi kalau ngampunin orang itu syarat untuk kamu diampunin. Tetapi Rasul Paulus bilang, kamu sudah diampunin. Oleh sebab itu kamu harus ampuni orang lain. Bertentangan, saudara. Apakah ini bertentangan? Sebenarnya enggak. Yesus mengajarkan sesuatu karena waktu Yesus datang, hukum Taurat masih berlaku, tuntutan hukum Taurat masih berlaku. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, dia bangkit, semua tuntutan hukum Taurat sudah dia bayar. Oleh sebab itu kita sudah diampuni bukan karena kita mengampuni orang lain. Makanya Paulus begitu, kamu sudah diampunin. Sebab itu sekarang kamu sudah dilepaskan, dimerdekakan daripada sakit hati. Sehingga kamu bisa ngampunin. Anugerah Allah itu telah melepaskan beban kamu, sakit hati, merasa direndahkan, dilecehkan, sehingga kamu merasa, aduh, gak susah ngampuni. Itu sudah dibebaskan. Anugerah Allah sudah memampukan kamu sekarang. Amin, saudara. Tapi kalau Anda terus pikul dengan kekuatan Anda susah untuk mengampuni, saudara. Susah sekali untuk mengampuni kekurangan orang. Yang kita ampuni, mending dia stop. Masih berlaku yang nggak benar kadang-kadang. Masih bikin kita jengkel, bikin kita kesel. Satu belum kita ampuni, udah datang lagi yang lain yang bikin kita kesel, saudara. Benar kan? Nah, itu dia, saudara. Jadi, pesan ini perlu kita renungkan. Yang pertama, Anda perlu ngerti tentang kasih Allah. Yang kedua, Anda perlu tahu anugerah Allah. Anugerah Allah ini bukan hanya sekedar keselamatan. Anugerah Allah ini seperti orang buta tadi. Ya, Anda tadi dengar ceritanya kan? Anda bayangkan sebagai orang buta, paling nggak umurnya udah 20 lebih, saudara. Selama 20 tahun lebih, dia selalu dengar tuduhan-tuduhan, nggak punya masa depan, dosa, dan macam-macam, saudara. Ya, kesian sekali, kutuk didengar, saudara. Tapi sekarang ketika dia sembuh, ketika dia dicelikan matanya, udah semua itu lepas. Dan itu adalah kita semua. Anda dan saya. Anda dan saya sekarang punya masa depan yang cerah. Anda nggak usah dengar tentang tuduhan-tuduhan. Ini karena masa lalu kamu. Artinya ketika orang ngomong, ini karena masa lalu kamu, kan itu dihubungkan dengan dosa. Orang buta ini dihubungkan dengan dosa. Ini dosa orang tua kamu, ini dosa kamu. Makanya muridnya bertanya, dosa siapa anak ini lahir buta? Itu dia, saudara. Ya. Jadi, ini dia yang kedua, saudara. Ya. Jadi adalah
One thing I know, satu hal yang aku perlu tahu adalah anugerah Allah. Anda tahu, tetapi Anda juga harus mulai merenungkan. Dampaknya apa anugerah Allah itu? Ya, anugerah Allah membuat kita memiliki identitas yang baru. Ya, anugerah Allah membuat kita memiliki identitas baru. Orang buta itu sebelumnya adalah dia menganggap orang berdosa. Karena kata-kata orang. Dia buta karena berdosa. Tetapi sekarang anugerah Allah membuat dia memiliki identitas baru. Saya bukan orang berdosa. Ya. Jadi paling enggak di situ terjadi, saudara. Anugerah Allah membuat kita melihat bahwa dulu saya nggak bersama Kristus. Sekarang saya adalah anak-anak Allah. Anugerah Allah ini membuat Anda mendapatkan identitas baru. Bukan orang yang gagal, bukan orang yang kalah. Saudara, bahkan tahu nggak, anugerah Allah Anda harus mulai aplikasikan dalam kesehatan Anda. Kadang-kadang kita merasa kesehatan itu ya udah normal lah. Kita kalau ini sakit gitu ya. Saya bukan bilang kita nggak bisa sakit, tetapi ketika kita sakit, kenakan anugerah Allah. Identitas saya adalah saya sembuh di dalam Yesus. Saya adalah orang-orang yang sehat karena Tuhan mau saya menjadi berkat, saudara. Jadi ini anugerah Allah memberikan kita identitas. Ini kecepatan, saudara. Ya, sorry. Nanti saya perbarui gitu ya. Nah, yang ketiga, saudara, ada dalam Perjanjian Lama. Di dalam Mazmur, saudara-saudari. Ya, Mazmur 27. Ini salah satu Mazmur favorit saya, saudara-saudari. Ya, kita sudah bahas. Ada 14 ayat. Kalau nggak salah ya, 14 ayat bahasa Indonesia. Tetapi dari 14 ayat itu, Daud selalu menyebut tentang Tuhan. Tetapi hanya 2 ayat dia menyebut tentang kekelaman. Padahal Mazmur ini ditulis ketika Daud sedang dikejar-kejar sama Saul mau dibunuh. Dia lari ke padang gurun, kehidupannya jadi sulit. Dia harus meninggalkan keluarganya. Dia juga mau dibunuh, saudara. Tetapi ketika, ini kita pakai ayat 4, tetapi di ayat 2 dan 3 kalau Anda baca, Daud itu sudah merasa kesesakan yang begitu luar biasa, musuh-musuhnya sudah mau membinasakan dia. Lalu tiba-tiba di ayat 4, saudara, setelah dia mengeluh tentang keadaannya, di ayat 4 dikatakan, satu hal telah kuminta. Dia minta apa? Musuhnya binasa. Yang ngejar saat itu adalah raja Saul, yang dia layanin, kemudian mengejar dia, membunuh dia, karena dia pikir Daud ini adalah threat, ancaman buat tahta dia. Ya, sakit hati nggak? Wah, terluka. Dia lari ke padang gurun, dia tinggal sama orang-orang yang pelarian, tapi terus dikejar, mau dibunuh, benar-benar mau dibunuh, saudara. Dia punya kesempatan untuk membalas, tapi dia nggak lakukan. Saudara, kalau kita mungkin dalam keadaan yang sesak sekali ketika dia minta, Tuhan, aku minta masalah ini beres, ya kan? Tuhan, aku minta agar orang ini bisa lepas dari aku, kan orang ini benar-benar, duri dalam daging, kita bilang gitu ya. Tapi lihat, apa yang Daud katakan di bawah pewahyuan Roh Kudus. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuinginin. Lihat, kadang-kadang apa yang kita minta jangan kita inginin, itu bisa berbeda. Tetapi Daud di sini dia mau sinkronin. Yang kuminta, itu yang kuinginin. Kadang-kadang yang kita minta adalah, baik sekali Tuhan, aku minta supaya aku bisa mengampuni. Tapi yang kuinginin, balas dendam. Ya kan? Nah, ini kita harus sinkron. Daud mensinkronkan itu, saudara. Satu hal yang telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, dan menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, mungkin Anda sering dengar, Anda sering nyanyi, satu hal yang telah aku minta kepada Tuhan. Ya, kita tahu nyanyinya, kadang kita nggak menghidupi. By the way, tadi juga ketika Terry puji-pujian, saudara, Anda harus mulai melihat perkataan-perkataan pujian-pujian itu adalah prophetic. Artinya sesuatu yang diperkatakan, yang itu yang akan terjadi. Saudara, jangan hanya sekedar memuji biasa aja. Kita udah belajar, kan? Kemarin, beberapa saat yang lalu, bagaimana Tuhan mau ketika kita memuji, kita mengenal Dia. Ya, kita mengenal firman-Nya, kita mengenal Dia. Ketika kita nyanyi, itu saudara, itu profetik. Kita mulai katakan dengan sungguh-sungguh, jangan hanya sekedar nyanyi. Ya, kita bukannya hanya gong atau mesin. Kalau sekedar nyanyi, kita bisa pakai tape. Tetapi hanya manusia melalui mulutnya
keluar perkataan-perkataan yang profetik nubuatan, saudara. Ya, jadi ketika Anda memuji menyembah, jangan anggap ringan, enteng. Lakukan dengan perkataan, dengan iman, keyakinan, ini pasti terjadi. Ya, nah saudara, kembali Anda ngelihat di sini, Daud banyak sekali bikin mazmur, pujian, dan itu banyak sekali profetik, saudara-saudari. Nah, jadi satu hal yang aku minta, poin yang ketiga, tadi pertama, one thing necessary, kedua, one thing I know, ketiga, one thing I ask. Satu hal yang aku minta, saudara. Ya, apa yang dilakukan Daud ketika dia itu adalah, tadi Anda sudah baca, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan meninggikan dan menikmati baitnya, saudara. Nah, saudara, Anda mungkin bisa melihat di sini bahwa saya melihat di sini, saudara. Dan ini kadang-kadang jauh daripada pola pikir dunia. Daud sedang meminta bukan hanya tentang bait Allah, karena di bait Allah dia bisa menikmati kehadiran Tuhan. Jadi saya bilang, katakan di sini, saudara, Daud katakan, Mazmur lain ini saya katakan, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain, saudara. Ya, lalu kemudian dilanjutkan di dalam Mazmur 84 ayat 7 sampai 8 di sebelumnya, ya, apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat bermata air, bahkan hujan awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Apa maksudnya, saudara? Yang saya mau katakan begini, saudara. Satu hal yang Daud minta ketika menghadapi masalah adalah dia bisa ada di pelataran. Kenapa? Mengalami hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Kalau kita, hadirat Tuhan udah ada belum? Daud ini dalam perjanjian lama, tapi kita dalam perjanjian baru. Tuhan ada di dalam kita. Tapi kadang kita nggak menyadarin. Ya, kalau Anda baca cerita-cerita dari tokoh-tokoh Alkitab, Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya, tapi kemudian di rumah Potifar. Ketika dia kemudian juga dikhianati oleh istri Potifar, dia masuk penjara. Tuhan tetap buat dia berhasil. Kuncinya apa? Tuhan menyertai dia. Penyertaan Tuhan, saudara. Nah, Anda sadar nggak bahwa ketika dia katakan one thing I desire more, ya gitu, ada dia bicara tentang hadirat Allah, kehadiran Tuhan. Nah, ini yang saya mau katakan, saya dapat suatu hal yang lain dari hal ini, yang beda dengan pola pikir dunia. Pola pikir dunia kalau kita ada masalah adalah kita cari solusi. Tetapi Alkitab katakan, Daud memperlihatkan, ketika dia sedang dikejar-kejar dalam situasi yang parah, setengah mati, saudara, tiba-tiba dapat pewahyuan, cari hadirat Allah, minta untuk menikmati hadirat Tuhan, diam di rumah Tuhan. Saudara, kenapa? Di ayat 87, ayat 7, ayat 8 begini, apabila mereka melintasi lembah baka, Anda tahu lembah baka? Lembah baka itu lembah air mata. Ketika Anda penuh dengan air mata, perjalanan hidup Anda penuh dengan tekanan, masalah, ya, kekecewaan, terluka, itu lembah baka, saudara. Tetapi mereka akan membuatnya menjadi tempat bermata air. Kapan? Ketika ada hadirat Allah. Yang 84 ayat 11, lebih baik satu hari pelataran daripada 1000 hari tempat lain. Ini dia, saudara-saudara. Ketika Anda mulai menghadap Allah di Sion, mulai mencari hadirat Allah, mungkin kita nggak tahu jawaban jalan keluar dalam masalah kita, tetapi ketika kita mulai menyadari kehadiran Tuhan, menikmati, loh saudara, bukan hanya menyadari, tapi menikmati, itu kunci jawaban. Anda akan mulai melihat tempat bermata air, lembah baka jadi mata air. Terus kemudian Anda ngelihat, ya, berkat. Jadi keadaan apapun juga, awal musim baru kelihatan kecil, harapan kecil, tapi sudah diselubungi dengan berkat. Masalah Anda itu ada selubung berkat. Ketika Anda melihat kehadiran Tuhan, apa yang direka-reka oleh si jahat, Tuhan ubah menjadi berkat buat kita. Kapan? Ketika Tuhan hadir. Dan untuk itu kita harus menyadari. Lalu kemudian makin mereka berjalan, makin lama makin ada kekuatan. Saudara. Yang menjadi masalah adalah kita terus mikirin tentang hal-hal yang other thing, hal-hal yang lain yang membuat kita jadi khawatir. Kita bilang, aduh, aku punya mana ada dukungan, mana ada, aduh, keadaan makin buruk. Saudara,
Itu other thing bikin kita cemas. Tetapi ketika Anda mulai, kok setiap langkahku selalu ada Tuhan kok. Sebab itu aku tahu bahwa Dia hadir dan aku harus menikmati. Daud katakan di situ, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan dan menikmati. Jadi jangan hanya menyadari, Anda harus menikmati, saudara. Ya, Anda harus mulai menikmati kehadiran Tuhan yang luar biasa ini, saudara. Amin. Jadi kalau Anda dengar, mungkin tadi PowerPoint-nya agak mess up, tetapi kalau Anda dengar, renungkan di hati yang subur, saudara, Anda nanti renungkan lagi. Ini bukan hanya sekedar khotbah. Ini adalah tuntunan Tuhan buat kehidupan kita, buat kita membangun, saudara. Kalau Anda mau cari khotbah, Anda dengar di YouTube banyak. Tetapi kalau Anda tertanam, Anda ada di sini, Anda dengar itu bukan sekedar khotbah, tapi tuntunan Tuhan. Kita berdoa selalu minta Tuhan tuntun. Kalau khotbah Anda bisa dengar banyak di mana tempat lain, banyak yang baik-baik, yang bagus, menarik. Tetapi kita dipanggil untuk bangkit dan bangun. Karena gak mungkin kita bisa menikmati sesuatu tanpa kita bangun sesuatu, saudara. Ya, jadi konklusinya ini baru 3, nanti 2 lagi tahun depan karena karena saya cuti 2 minggu ini. Ya, jadi satu hal yang aku perlu, maka kita perlu tahu tentang kasih Allah. Lalu kemudian satu hal yang aku perlu tahu bahwa anugerah Allah. Ya, ini pengetahuan, tetapi ketika Anda renungkan itu jadi rema. Jangan berhenti sampai pengetahuan doang, tapi terus sampai rema. Ya, anugerah Allah itu mengubahkan kita sekali, saudara. Satu hal yang perlu kita minta. Kenapa? Karena saudara-saudari, karena ini bukan natural kita. Ini bukan milik kita. Ya, maka kita minta. Yaitu apa? Kehadiran Allah. Bagaimana kita belajar menikmati hadirat Allah. Saudara-saudari, kadang-kadang ketika kita sibuk, saya sendiri begitu, kita sibuk, kita jadi banyak kerjaan, jadi buru-buru, kurang ini, pokoknya jadi udah overload gitu ya. Kadang-kadang yang keluar adalah emosi, ya kan? Lalu kita mulai belajar, sepakatin, kita nggak beres nih begini. Kita nggak menyadari hadirat Tuhan. Ketika kita sibuk, yuk kita bikin ketetapan. Paling enggak cara alat bantu begini. Tiap 1 jam kita mikir tentang Tuhan. Sesibuk apapun juga, tiap 1 jam. Anda mau setengah jam juga boleh, ya. Tapi kan, ya patokannya 1 jam. Tujuannya apa? Melatih otak kita untuk menyadari ada Tuhan. Kadang-kadang kesibukan kita membuat kita lupa. Kita dagang di toko, kita usaha, terus sibuk, pulang sore baru ingat Tuhan. Tetapi Anda tahu, tadi kita melihat bahwa menyadari kehadiran Tuhan membuat kita jadi kuat. Membuat berkat itu juga datang. Kita tahu bahwa jalan hidup kita itu selalu berkejakan anugerah berkat Tuhan. Dan kekecewaan kita diubah menjadi sukacita, saudara. Kehadiran Tuhan itu mengubahkan kita. Latih dengan kayak begitu. Ya, banyak cara, tetapi Anda bisa melakukannya dengan cara yang lain. Tanya Roh Kudus buat kehidupan kita, tapi harus dilatih. Karena itulah kita minta. Artinya itu bukan natural kita untuk menyadari kehadiran Tuhan. Anda harus mulai latih. Saya tahu Anda berdoa, tapi kadang-kadang kesadaran kita akan Tuhan hanya waktu kita berdoa. Tetapi bagaimana waktu kita sibuk? Waktu kita lakukan pekerjaan? Enggak, kadang-kadang enggak. Jujur enggak. Ya, saya gitu, kadang-kadang waktu udah mepet, kita udah enggak mikirin lain bagaimana caranya ini supaya beres, cepat beres. Akhirnya kadang-kadang emosi. Gitu. Tapi ketika kita mulai menyadari hadirat Tuhan, emosi itu hilang tuh. Emosi berkurang. Ya, kalau nggak hilang ya berkurang lah. Ya. Jadi akhirnya Anda ngelihat di sini. Ya, ini hanya saya ngelihat begitu, tapi Anda bisa lihat yang lain lagi ya. Bahwa satu hal yang Anda perlu tahu bahwa Anda diterima karena kasih Allah. Oleh anugerah Allah, Anda pasti ditolong. Ya, dan kehidupan Anda bisa nikmati ketika bisa menikmati hadirat Allah. Nggak ada cara lain, saudara. Ini cara Tuhan, bukan cara dunia. Anda diterima apa adanya karena kasih Allah, bukan karena perbuatan kita dan kelayakan kita. Daud katakan, ya saudara, ya saya juga katakan juga, Daud juga katakan,
Tuhan, jangan hitung-hitungan dengan perbuatan kami. Kalau Engkau hitung-hitungan, nggak ada satu orang pun yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu kata Daud. Yesaya katakan, perbuatan kami yang paling suci seperti kain kotor di mata Tuhan. Kalau kita ngelihat pada perbuatan kita, nggak ada yang layak. Kita diterima karena kasih Allah. Karena kasih Allah, Allah memberikan Yesus, putranya yang tunggal, untuk menjadi anugerah buat kita, saudara. Supaya kita ditolong, bukan hanya diselamatkan, ditolong dalam setiap keadaan kita. Sehingga akhirnya Anda bisa melihat kehadiran Allah. Menikmati dia, saudara. Bukan menikmati keadaan doang, tapi menikmati kehadiran Allah.